Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farkos Nurias Aulia Putri Ramadhani. Saya dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2024. Di sini saya akan membahas mengenai hukum pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun unsur-unsur pajak yaitu yang pertama, pajak dipungut oleh negara. Yang kedua, pemungutan pajak mensyaratkan adanya alih dana. Yang ketiga, pemungutan dapat dipaksakan karena adanya undang-undang dan peraturan perpajakan. Yang keempat, pemungutan pajak itu diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum. Lalu yang kelima itu tidak adanya imbalan individual secara langsung oleh pemerintah. Selanjutnya, fungsi pajak yang dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, fungsi penerima, di mana pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Lalu yang kedua, yaitu fungsi mengatur, di mana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Lalu yang ketiga yaitu fungsi distribusi pendapatan. Pajak menghimpun dana dari subjek pajak yang memiliki penghasilan dan selanjutnya pemerintah akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu melalui berbagai program. Salah satunya yaitu program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Selanjutnya yaitu perbedaan pajak dan jenis pungutan lainnya, yaitu retribusi dengan sumbangan. Retribusi itu pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan prestasi, karena pembayarannya memang semata-mata ditujukan untuk mendapat suatu prestasi tertentu dari pemerintah. Nah, retribusi yang dapat disebut sebagai pajak daerah itu dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda. Berbeda dengan retribusi, sumbangan itu tidak bisa dicampur adukan dengan retribusi. Pada sumbangan, seseorang mendapatkan prestasi namun justru tidak dapat ditunjuk, tetapi termasuk golongan yang dapat menikmati kontra prestasi. Contohnya seperti sumbangan bencana alam. Adapun kedudukan hukum pajak itu diatur dalam Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Selanjutnya yaitu perlawanan terhadap pajak yang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif itu berupa hambatan yang akan mempersulit kegiatan pemungutan pajak. Sedangkan perlawanan aktif itu semua usaha serta perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah yang bertujuan untuk menghindari pajak. Adapun perbedaan antara hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material yaitu yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak, atau siapa yang dikenakan pajak, atau berapa besar pajak yang dikenakan, atau bahkan segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak. Sedangkan hukum pajak formal itu memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Lalu adapun azas pengenaan pajak yang dimana dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, azas domisili atau azas kependudukan, di mana negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Apabila untuk kepentingan perpajakan, maka orang pribadi tersebut adalah penduduk atau orang yang berdomisili di negara tersebut. Nah, sedangkan azas sumber yang kedua yaitu azas sumber, di mana negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badannya yang berasal dari orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Lalu yang ketiga yaitu azas kebangsaan atau disebut juga azas kewarganegaraan. Dalam azas ini, yang menjadi landasan dari pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Selanjutnya cara pemungutan pajak, yaitu yang pertama stelsel pajak dibagi menjadi tiga. Yang pertama stelsel nyata berdasarkan objek nyata dan dilakukan pada akhir tahun setelah penghasilan sesungguhnya keluar. Lalu yang kedua yaitu stelsel anggapan, yaitu berdasarkan anggapan, misalnya seperti penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Lalu yang ketiga yaitu stelsel campuran, yaitu kombinasi dari keduanya yang dimana pada awal tahun pajak akan dihitung berdasarkan anggapan, lalu akhir tahun akan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Lalu yang kedua yaitu menggunakan sistem pemungutan pajak. Dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, Official Assessment System, yang dimana memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak. Lalu yang kedua yaitu Self-Assessment System, yaitu memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melapor sendiri. Lalu yang ketiga yaitu Withholding System, memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.